Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan mulai membahas manhwa baru yang berjudul The Extras Academy Survival Guide, yang bercerita tentang seseorang yang merasuki penjahat ekstra kelas 3 yang berada di dalam game kesukaannya. Dia tidak punya ambisi dan hanya ingin hidup tenang. Namun, dunia ini merupakan tempat yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Sehingga dia berencana untuk bertahan hidup sebagai penjahat kelas 3 hingga akhir, dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh karakter utama. Nah, bagaimana cerita lengkapnya mengenai perjalanan bertahan hidup seseorang ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang terlihat sedang melawan monster berawakan seperti Minotaur bertanduk dua. Terlihat pria tersebut seperti tokoh protagonis pahlawan yang ada di dalam dunia fantasi pada umumnya dan memiliki tujuan mengembalikan kedamaian dunia. Tapi, siapa sangka pria tersebut bukanlah tokoh utama dalam cerita ini. Edro Taylor seorang penjahat kelas 3 yang sekaligus seorang tokoh utama pada cerita ini, dan Taylor McClure seorang protagonis pada game yang dimasuki oleh seseorang dari dunia lain yang merasuki tokoh utama kita, yaitu Edro Taylor. Ya, betul sekali seperti pada cerita-cerita fantasi pada umumnya, yang dimana seorang manusia biasa merasuki tokoh pada game, novel, komik, ataupun yang lainnya. Di sini juga seseorang dari dunia lain yang masuk ke dalam sebuah game terbaik dengan latar sekolah sihir yang berjudul The Village Swordman of the Sylvania dan merasuki karakter penjahat kelas 3 yaitu Edro Taylor, mencoba bertahan hidup sampai akhir cerita ini. Meskipun dalam gamenya Edro Taylor ditakdirkan untuk menjadi bukan siapa-siapa dan bahkan tidak akan sering muncul pada cerita di gamenya, tetapi karakter kelas 3 sepertinya memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang protagonis. Edro Taylor akan bertahan hidup sebagai penjahat kelas 3 dan mencapai akhir cerita. Latar cerita berpindah ke sebuah ruangan mewah milik Edro Taylor, seorang bangsawan nakal yang sedang membaca surat yang isinya dosa-dosa yang telah ia lakukan selama berada di akademi. Dia pun langsung dikeluarkan dari akademi tersebut. Para murid yang melihatnya mulai membicarakan Ed yang tidak diakui oleh keluarganya, bahkan diusir oleh asramanya. Ed yang kesal karena merasa itu semua tidak adil berteriak untuk akan selalu hidup sederhana dan tidak serakah. Murid-murid di sekitar Ed yang mendengar hal tersebut tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Ed dan menertawakan serta menganggapnya pembohong setelah semua hal memalukan yang sudah dilakukan olehnya. Lalu, Ed pun melihat status Windows-nya sendiri dan merasa kalau statnya itu menyedihkan. Ed yang melihat statnya sendiri juga menganggap itu semua mengherankan, karena pada cerita asli gamenya, Ed adalah tokoh ekstra penjahat kelas 3 yang bahkan di endingnya pun dia berakhir menjadi pengemis gelandangan. Mengingat ending tersebut membuat seseorang dari dunia lain yang merasuki tubuh Ed ini sekarang untuk berusaha sekuat tenaga bertahan hidup, agar tidak berakhir seperti Ed di dalam game. Ed yang sudah dikeluarkan dari asramanya berakhir berjalan setengah hari, mencari tempat tinggal atau makanan. Melihat banyak pohon di sekitarnya, membuat Ed untuk menggunakan mantra Windblade dan memotong pepohonan untuk membuat sebuah tempat tinggal sendiri. Namun, karena statnya yang lemah itu, membuat Ed harus menghabiskan waktu 3 hari penuh untuk membuat tempat tinggalnya itu sendiri. Tapi untungnya semua kerja keras itu tidak sia-sia, karena Ed jadi mendapatkan rank novice Crabman. Tidak hanya itu, dia juga membuat tombak untuk berburu ikan di sungai untuk dirinya makan. Tapi di saat dia akan memakan ikan yang sudah dia masak, datanglah seorang wanita dari balik pepohonan. Tak disangka, wanita tersebut adalah seorang putri Poenia, salah satu karakter utama dalam cerita tersebut, dan juga orang yang mengusir Ed dari asrama. Putri Poenia atau yang memiliki nama asli Poenia Elias Cloel, seorang putri ketiga dari kerajaan Cloel yang menyembunyikan identitasnya di akademi. Dia juga adalah seseorang yang selalu menangkap basah kecurangan Ed dalam ujian masuk akademi. Alasan kenapa Putri Poenia selalu menangkap kecurangan Ed adalah karena dia memiliki skill insight, skill yang bisa mendeteksi kebohongan dan konspirasi yang ditargetkan. Dan sekarang Putri yang telah mengusir Ed dari asrama melihat Ed ada di hutan dan menyuruhnya pergi dari hutan tersebut karena tidak ingin melihatnya lagi atas segala hal memalukan yang telah Ed lakukan. Ed yang mendengar perkataannya mencoba untuk mengancam Putri,
Tapi ancamannya tersebut tidak membuat Putri takut dan berniat untuk melawan. Namun, siapa sangka pada saat Putri akan melawan, Ed malah berlutut dan berterima kasih padanya. Putri yang memiliki skill insight mencoba menggunakannya pada Ed untuk mengetesnya apakah dia berbohong atau tidak. Tapi, ternyata perkataan Ed itu perkataan jujur dan membuat Putri terkejut. Ed yang sudah tahu dengan alur cerita mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk lolos dari Putri dengan cara memberitahu cara lulus tes ujian penempatan kelas dan bisa masuk ke kelas A. Ed pun memberitahu tempat di mana Putri bisa menemukan Magic Bed karena dalam ujian ini para murid diharuskan mencari Magic Bed. Dan lokasi Magic Bed yang Ed beritahu kepada Putri adalah Magic Bed yang tingkat magicnya tidak biasa. Tetapi siapa sangka ternyata setelah Ed memberitahu lokasi Magic Bed langka tersebut, Putri tidak mengambilnya, meskipun dia tahu kalau dia mengambil Magic Bed tersebut, dia bisa masuk kelas teratas. Alasan kenapa Putri tidak mengambilnya adalah karena dia merasa jika dia mengambil Magic Bed tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang Putri capai dengan usahanya sendiri, melainkan dengan bantuan seseorang. Dan hal itu berlawanan dengan alasan kenapa Putri menyembunyikan identitasnya di akademi. Putri menyembunyikan identitasnya di akademi karena ingin membuktikan kalau seorang putri pun bisa tidak butuh perlakuan istimewa dan dapat menggapai segala hal dengan kemampuannya sendiri tanpa harus memiliki privilege seorang putri. Setelah mendapat bantuan dari Ed, Putri merasa kesal dan jadi tidak bisa melakukan apa-apa padanya karena apa yang dikatakan Ed padanya bukanlah sebuah kebohongan. Setelah kejadian itu, Ed kembali ke akademi untuk menghadiri upacara pembukaan. Karena pada dasarnya dia tetaplah murid di akademi tersebut, meskipun sudah diusir dari asrama. Murid-murid yang melihat Ed menghadiri upacara pembukaan menganggapnya tidak punya malu setelah apa yang telah dia lakukan. Tetapi Ed yang sedang makan dengan santai tidak memperdulikan perkataan murid lainnya dan menganggap bahwa itu adalah kemenangan dirinya. Setelah upacara pembukaan Akademi Silpani, akhirnya hari pertama Akademi Silpani pun dimulai. Namun pada hari pertama Ed di akademi, Ed hampir saja dikeluarkan karena Putri Poenia yang memberitahu kepala sekolah tentang semua hal memalukan yang dilakukan Ed. Lalu, pada siang hari setelah semua kegiatan di akademi selesai, Ed yang sedang berburu di hutan melihat wanita cantik berambut pink yang sedang bersandar di bawah pohon. Wanita cantik tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah murid tahun kedua di kelas teratas dan mendapat julukan Spirit Concerer Genius, yaitu Janika Failover. Janika yang melihat Ed sedang berburu pun langsung menghampirinya untuk menyapanya. Ed yang melihatnya langsung terkejut karena seorang murid jenius seperti Janika mengenalinya. Ternyata, kenapa Janika bisa mengenalinya adalah karena hutan yang Ed tinggali sekarang adalah wilayahnya Marilda, sesosok spirit tingkat atas, dan spirit itulah yang memberitahu Janika tentang Ed. Setelah mengobrol dengan Ed, Janika juga mencoba untuk memperlihatkan spirit yang baru saja membuat kontrak dengannya kepada Ed. Namun sayangnya Ed tidak melihat spirit tersebut, atau lebih tepatnya Ed tidak bisa. Ed langsung membalikkan badannya karena merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan dengan Janika. Apalagi Ed yang sudah mengetahui jalan ceritanya menganggap Janika adalah orang yang tidak boleh didekatinya. Setelah pertemuan tak terduga itu, Janika jadi semakin penasaran dengan Ed dan terus memperhatikannya setiap hari, bahkan mengikuti kemanapun Ed pergi. Mau itu saat Ed berangkat sekolah, di kelas, di hutan, bahkan saat Ed sedang mencuci bajunya. Ed yang merasa risih pun langsung menyuruhnya keluar, karena dia mengetahui dari awal kalau Janika terus mengikutinya. Dan Ed pun mencoba menakut-nakuti Janika dengan rumor buruknya Ed. Namun, siapa sangka Janika tidak takut dengan ancaman dari Ed, dan malah meresponnya dengan baik, dan bilang kalau semua rumor buruk itu hanya penilaian orang lain, dan bukan penilaiannya sendiri. Oleh karena itu, Janika memutuskan untuk mengenal Ed lebih dalam lagi. Ed yang terkejut dengan respon Janika, teringat kalau sifat Janika yang sebenarnya itu terlalu naif dan bodoh dari luar, tapi sebenarnya dia sungguh berpikir mandiri. Akan tetapi, Ed yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tidak bisa menjawab kebaikan Janika dengan senyuman, karena Janika adalah final boss X1. Ed yang juga tidak enak akan kebaikan Janika karena Janika adalah satu-satunya orang yang tersenyum pada Ed. Ed yang dilema dengan keadaannya, memutuskan untuk melakukan hal memalukan agar Janika menjauhinya dengan meminjam uang pada Janika. Mendengar hal tersebut, membuat Janika terdiam membatu dan menolak permintaan Ed. Setelah menolak permintaan Ed, Janika pun pergi. 3 hari kemudian, Ed yang sedang berburu masih merasa tidak enak atas apa yang sudah dilakukannya pada Janika.
Tapi Ed tidak punya pilihan lain lagi karena Ed tidak ingin terlibat dengan karakter penting lagi dan lebih berhati-hati agar ceritanya tidak melenceng dari yang asli. Di hari yang sama, setibanya Ed di tempat tinggalnya setelah berburu, Ed terkejut karena di dalam tempat tinggalnya ada karakter jenius lainnya yang bahkan karakter terkuat selain sang pahlawan, yaitu Lucy Merrill sedang tertidur. Lucy yang terbangun karena berisik langsung menunjuk ke spirit sebesar rumah yang berada di belakang Ed, yaitu Marilda, pemilik wilayah yang Ed tinggali sekarang. Spirit yang memunculkan dirinya di depan Ed membuat Ed terkejut dan berkata kepada Ed untuk menyelamatkan Janika apapun yang terjadi suatu hari nanti. Setelah segala hal itu, tibalah hari di mana diadakannya latihan tarung gabungan. Latihan gabungan tersebut tentu saja melibatkan banyak murid-murid top seperti Putri Poenia, Golden Doctor Lord Tele, Spirit Sorcerer Janika, Slot Polusi, Wicked Klebius, dan calon pahlawan masa depan Failing Swordman Taylor. Ed yang duduk di bangku penonton sedang menonton dan menunggu pertandingan Taylor dengan mata yang berbinar-binar, seolah dia sangat menunggu pertandingan tersebut. Tapi ada satu orang yang sangat tidak diduga, yaitu Janika. Sulit dipercaya, setelah pengalaman menyedihkan yang dilaluinya karena Ed, dia masih bisa berlari dengan senang hati dan menghampiri Ed dengan senyuman pada wajahnya. Ed yang tidak terlalu menghiraukannya, tetap fokus dengan pertandingan yang dia tonton dan menunggu pertandingan Taylor untuk menyemangatinya. Dan saat pertandingan Taylor dimulai, dia akan melawan salah satu murid nomor 1 akademi dan salah satu yang terkuat, yaitu Lucy Merrill. Ed yang sudah tahu kalau pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh Taylor akan tetap menyemangatinya. Tapi hal tak terduga terjadi lagi. Taylor yang seharusnya menang pada pertandingan melawan Lucy ternyata kalah, yang membuat Ed sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi pada alur cerita. Ed yang melihat kekalahan tersebut langsung berlari mengejar Taylor yang terluka. Setelah kekalahan tersebut, Ed juga berteriak untuk menyemangatinya agar hati Taylor tidak patah hati dan tetap menjadi orang seperti dalam cerita. Karena selain Ed yang terkejut dengan perubahan yang terjadi pada alur cerita, Ed juga merasa bersalah pada Taylor karena menurutnya kekalahan tersebut itu karena keberadaan Ed di Sylvania. Setelah itu, saatnya Ed bertanding. Ed di sini akan melawan Putri Poenia yang sangat membencinya. Para murid yang melihat Ed di atas ring membicarakan Ed dari bangku penonton setelah apa yang dilakukannya saat dia berteriak menyemangati Taylor dan membuat para murid berburuk sangka bahwa Ed menyemangati Taylor agar terlihat seperti orang baik. Putri yang berada di atas ring bersama Ed pun berpendapat sama seperti para penonton kalau Ed melakukan itu agar terlihat baik. Tapi di sisi lain Putri juga mulai bertanya-tanya apa memang sifat Ed yang sebenarnya memang seperti itu setelah melihat wajah putus asanya saat menyemangati Taylor. Pertandingan Ed melawan Putri pun dimulai dengan Putri yang mengambil inisiatif pertama menyerang, dengan harapan dia mendapat kesimpulan atas semua pertanyaan yang ada di kepalanya terhadap Ed. Namun, tak disangka serangan pertama tersebut mengenai Ed dengan mudahnya tanpa adanya perlawanan, yang membuat Ed langsung menyerah. Putri yang tidak terima dengan keputusan itu kesal, karena Putri merasa kalau Ed bisa saja menangkis atau menghindari serangan Putri tadi. Tapi, setelah Putri lebih memperhatikan Ed, Putri sadar kalau sejak pertama mereka naik ke ring, Ed sama sekali tidak pernah membuat kontak mata dengannya. Setelah pertandingan tersebut, Ed bergegas mencari Taylor, tapi di saat sedang mencari Taylor, Ed diikuti oleh Putri untuk meminta penjelasan kepada Ed. Kenapa dia tidak berniat menang saat pertandingan melawannya? Putri yang terus-terusan berspekulasi macam-macam terhadap Ed, membuat Ed muak dan berpikiran untuk menjawab asal dan berbohong atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Putri. Mendengar jawaban-jawaban tidak masuk akal Ed, akhirnya Putri menyerah dan membiarkan Ed untuk bertemu dengan Taylor. Ed yang merasa tidak enak setelah menjawab dengan asal, langsung memberi jawaban yang serius dan diselipi oleh kata-kata penuh perhatian kepada Putri untuk menyuruhnya istirahat dengan cukup. Karena Putri yang terlihat kelelahan setelah menghadapi segala hal yang cukup merepotkan di akademi. Putri yang selama hidupnya selalu berusaha melihat seseorang dari kebohongannya, langsung tersipu malu karena itu pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya. Ed yang sudah diizinkan menemui Taylor langsung berlari kembali. Tapi di saat Ed sudah melihat Taylor yang sedang murung, Ed dihalangi oleh seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah Ayla Trish, sang heroin utama dari cerita The Veiled Swordman of the Sylvania. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan cerita dari perjalanan bertahan hidup Ed Rod Taylor di dalam cerita tersebut setelah bertemu Ayla sang heroin utama. See you in the next video.
Bye bye.